Bab 914. Danu tertegun sejenak ketika mendengar perkataan Wira. Kemudian, Danu pun bertanya, menyelesaikan ini, seharusnya nggak akan ada masalah lagi, kan? Menurut Danu, setelah berhasil menyatukan para bandit, seharusnya semuanya akan berjalan lancar. Akan tetapi, Wira malah berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin nggak ada masalah? Ada begitu banyak orang dan kekuatan. Selain itu, aku juga ingin melatih Faisal. Kita nggak bisa selalu berada di Provinsi Suntra. Nantinya, pasti akan ada banyak masalah yang harus ditangani oleh Faisal. Begitu mendengar penjelasan Wira, Danu pun mengerti. Hari sudah hampir gelap. Saat ini, Faisal telah kembali bersama yang lainnya. Pakaian mereka tampak berlumuran darah. Dia melemparkan 3 kepala manusia ke lantai dan langsung berkata, Tuan Wira, untungnya kami nggak mengecewakanmu. Mulai hari ini, bandit di Provinsi Suntra akan mematuhi perintahmu. Mata Wira sontak berbinar-binar ketika melihat pemandangan ini. Dia pun memperhatikan Faisal dengan cermat. Bocah ini benar-benar berbakat. Dia sama sekali tidak mengecewakannya. Bagus, puji Wira sambil mengangguk puas. Kemudian, Wira pun menimpali, Faisal, kerja bagus. Mulai hari ini, kamu akan memimpin bandit di Provinsi Suntra. Lindungi dirimu dengan baik. Kalau kamu menemui masalah suatu hari nanti, pastikan untuk menjaga keselamatanmu dan sampaikan padaku. Aku nggak ingin kamu kehilangan nyawa. Walaupun harus kehilangan semua bandit di Provinsi Suntra, aku tetap berharap kamu bisa bekerja untukku. Ujar Wira dengan jujur. Wira tidak memerlukan banyak bawahan. Beberapa orang yang cerdas saja sudah cukup. Wira sangat puas dengan kinerja Faisal hari ini. Orang itu berhasil menyelesaikan begitu banyak hal hanya dalam waktu beberapa jam. Tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar pujian ini, Faisal tampak gembira. Usai menangani masalah bandit, Wira sama sekali tidak menunda waktu. Setelah menginap semalam lagi di Provinsi Suntra, dia akan langsung pergi. Keesokan paginya, segera setelah menyelesaikan urusan di Provinsi Suntra, kelompok Wira memulai lagi perjalanan mereka dengan penuh semangat. Mereka pun tiba di Provinsi Yolas pada hari keesokan harinya. Saat melihat sebidang tanah yang luas dan subur, Wira tak kuasa berkata, ini memang tanah yang sangat bagus secara Feng Shui. Dewina berkata, Kak Wira, aku mendengar bahwa makin bagus Feng Shui sebuah tempat, makin sering bandit akan muncul di jalan utama. Kalau kita ingin membuka jalur perdagangan ke sini, mungkin akan sulit. Wulan memandang Wira dengan agak cemas, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan suara pelan, benar, sayang. Kalau ada bandit yang menghalangi pengiriman kita, itu akan menjadi masalah besar. Akan tetapi, Wira malah berkata, ini bukan masalah. Kita bisa bekerja sama dengan para bandit di sini. Selama memberi mereka sejumlah uang, mereka pasti akan memastikan keamanan di sepanjang jalan utama. Mendengar ini, semua orang pun mengangguk setuju. Setelah Wira dan yang lainnya menetap di stasiun pos kuda terdekat, dia segera menyuruh Danu untuk mencari tahu tentang bandit di sekitar. Siapakah mereka dan di mana mereka beroperasi? Setelah menyelidiki selama 15 menit, Danu kembali dengan keringat yang bercucuran di dahi. Begitu masuk, dia menerima secangkir teh dari Wira, lalu meminumnya terlebih dahulu sebelum berkata dengan serius, Kak Wira, aku sudah mencari tahu semuanya. Di sekitar sini, hanya ada satu geng bandit yang beroperasi di jalan utama. Wira amat terkejut mendengarnya sehingga memastikan dengan bertanya, hanya ada satu geng. Kini, dia menatap Danu dengan ekspresi kebingungan. Segera setelah itu, dia bertanya lagi dengan heran, bagaimana mungkin? Biasanya, makin besar sebuah kota, makin banyak bandit yang muncul di jalan utama. Sementara itu, Danu segera menjelaskan dengan ekspresi serius, Kak Wira, katanya geng bandit di sini adalah orang-orang dari keluarga besar lokal, keluarga Fazaira. Bab 915. Danu melanjutkan, mereka memonopoli jalan utama dan meminta uang keamanan kepada pedagang yang lewat dengan harga tinggi. Tapi, asalkan membayar, para pedagang boleh mengirim barang dengan tenang. Sepertinya, mereka mengandalkan cara ini untuk menjadi kaya raya. Ucapan Danu membuat Wira sangat kaget. Tidak disangka, keluarga besar dan bandit adalah komplotan. Kalau begitu, berarti mereka sudah diam-diam membentuk rantai bisnis. Danu menambahkan, Kak Wira, kudengar keluarga Fazaira bisa bertindak semena-mena karena satu alasan. Wira yang sudah tidak sabar segera berujar, sudahlah, jangan berbelit-belit lagi. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi. Danu mendekati Wira dan berbisik, penyokong keluarga Fazaira itu adik kandung prefektur Provinsi Yolas. Apa? Tanya Wira yang kaget. Ternyata, keluarga Fazaira mempunyai penyokong yang begitu hebat. Pantas saja, mereka bisa berkomplotan dengan bandit dan bertindak semena-mena. Mereka memonopoli jalan utama, tetapi tidak dilenyapkan selama bertahun-tahun. Dewina dan Dian bertanya sambil memandang Wira dengan ekspresi khawatir, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak usah panik, jawab Wira. Dia merenung sejenak, tetapi tidak terlihat terlalu khawatir. Wira melambaikan tangan, lalu berucap dengan santai, kita langsung pergi mencari keluarga Fazaira untuk membicarakan masalah ini.
Setelah memberitahukan tujuan kita, aku yakin pebisnis manapun nggak akan melewatkan kesempatan sebagus ini untuk mencari uang. Namun, Danu yang agak cemas mengelus dagunya sambil bertanya dengan ragu-ragu, Kak Wira, aku rasa keluarga Fazaira pasti akan meminta harga yang tinggi. Aku sudah mencari tahu, semua pedagang harus membayar uang keamanan yang mahal baru bisa melewati jalan utama dengan lancar. Kalau kita langsung mencari keluarga Fazaira, mereka pasti akan memeras kita. Kekhawatiran Danu memang masuk akal. Namun, Wira sama sekali tidak panik, dia malah mengangguk dengan tenang dan menimpali, apa yang kamu katakan memang benar, keluarga Fazaira pasti akan memeras kita. Seru Danu. Melihat sikap Wira yang begitu yakin, Danu dan lainnya terkejut. Mereka saling berpandangan. Wulan yang kebingungan bertanya balik, suamiku, kenapa? Kalau mereka memeras kita, apa kita masih mau bekerja sama dengan mereka? Wira tersenyum dan menyahut, tentu saja, keluarga Fazaira punya koneksi, kekuasaan, uang, dan penyokong. Dengan begitu banyak kelebihan, tentu saja mereka berhak meminta harga yang tinggi. Selain itu, mereka menyokong begitu banyak bandit, jadi mereka harus menghasilkan uang yang lebih banyak. Sebagai pebisnis, mereka harus mempertimbangkan banyak faktor sehingga semua ini bisa dijadikan alasan. Danu yang tidak terlalu paham mengangguk setelah mendengar penjelasan Wira. Sementara itu, Dian yang sependapat dengan Wira tersenyum dan berkomentar, kalau aku ini anggota keluarga Fazaira, aku juga akan meminta harga tinggi, seperti yang dikatakan Tuan. Aku benar-benar nggak mengerti dengan omongan kalian yang berbelit-belit. Ujar Danu seraya melambaikan tangan. Dia bingung kenapa Wira sama sekali tidak peduli padahal tahu bahwa keluarga Fazaira pasti akan meminta harga tinggi, seolah-olah sudah sepantasnya keluarga Fazaira mendapatkan uang ini. Sudahlah, nggak masalah kalau kamu nggak paham, ucap Wira sembari melambaikan tangan. Kemudian, dia berpesan kepada semua orang, Wulan, kalian bertiga istirahat saja di stasiun pos kuda. Aku akan membawa Danu pergi menemui keluarga Fazaira untuk membahas kerjasama kita selanjutnya. Bab 916. Danu menyahut, oke, dia segera mengikuti Wira dan mereka berdua berangkat menuju kediaman keluarga Fazaira. Sesampainya di depan pintu kediaman keluarga Fazaira, Wira langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun membuka pintu dan bertanya, kalian terlihat asing, siapa kalian? Orang yang berbicara adalah pengurus kediaman keluarga Fazaira. Dia memandang Wira dengan kebingungan dan terus mengamati penampilan Wira. Wira memperkenalkan diri, Tuan, namaku Wira. Hari ini aku ingin bertemu kepala keluarga Fazaira, tolong kabari dia. Pengurus itu mengangguk dan tersenyum, lalu berkata dengan sopan, oke, kalian tunggu sebentar. Kemudian, dia mencari Waluyo Fazaira yang berada di ruang tamu dan melapor, Pak Waluyo, ada seseorang bernama Wira datang untuk menemuimu. Wira, tanya Waluyo, ekspresinya menjadi serius saat mendengar nama ini. Dia meletakkan cangkir teh dan berucap, aku nggak mau menemuinya. Baik, Pak Waluyo, sahut pengurus. Sebelum dia meninggalkan ruangan, Waluyo tiba-tiba berujar, sudahlah, suruh mereka tunggu di ruang tamu. Bilang kepada mereka aku sibuk mengurus sesuatu. Kalau tehnya habis, terus tambahkan sampai mereka pergi. Kalau mereka tanya tentang aku lagi, bilang saja aku nggak enak badan, jadi nggak bisa menemui mereka. Baik, Pak Waluyo, ucap pengurus sambil mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, pengurus kembali. Dia tersenyum sopan dan berkata kepada Wira, Tuan Wira, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Kepala keluarga kami sibuk membereskan urusan penting, jadi belum bisa menemuimu. Tuan Wira bisa menunggu di dalam sebentar sambil minum teh. Oke, sahut Wira seraya mengangguk. Setelah masuk, pelayan menyajikan teh. Wira mengambil cangkir teh dan meminumnya. Pelayan segera masuk untuk menambah teh saat tehnya habis. Entah berapa cangkir teh yang sudah mereka habiskan, tetapi kepala keluarga Fazaira masih saja belum muncul. Ekspresi Danu menjadi dingin dan dia berucap dengan tidak puas, Kak Wira, sebenarnya apa yang dilakukan kepala keluarga Fazaira? Apa dia benar-benar berniat menemui kita? Kenapa dia terus membiarkan kita menunggu di sini? Kalaupun punya urusan penting, seharusnya dia segera membereskannya dan menemui kita, kan? Danu sudah mulai tidak sabar sehingga nada bicaranya menjadi agak tegas. Wira tersenyum. Dia hanya melambaikan tangan dan menimpali, tenang dulu, kepala keluarga Fazaira menyuruh kita menunggu, jadi kita ikuti saja. Tapi, kita harus menunggu sampai kapan? Tanya Danu. Ekspresinya tampak kesal, lalu dia melambaikan tangan dan hanya bisa mendengar ucapan Wira. Tak lama kemudian, tehnya ditambah lagi. Wira dan Danu sudah mulai tidak sabar, tetapi mereka tetap berusaha menahan emosi dan terus menunggu. Mereka sudah menunggu begitu lama. Hanya saja, kepala keluarga Fazaira tidak kunjung keluar. Danu yang sudah kehilangan kesabaran berujar dengan kesal, Kak Wira, sebenarnya apa maksud kepala keluarga Fazaira? Bab 917. Danu melanjutkan, kita sudah menunggu begitu lama. Sekalipun ada urusan genting, seharusnya sudah selesai, kan? Kenapa dia belum menemui kita?
Wira meletakkan cangkir teh, lalu menggeleng dan berucap, aku tebak, hari ini kita nggak akan bisa bertemu kepala keluarga Fazaira lagi. Kenapa? Tanya Danu yang terkejut. Dia baru menyadari bahwa Wira sudah menduga hal ini sejak awal. Wira menjelaskan, kalau memang berniat menemui kita, dia nggak akan banyak alasan seperti ini. Selesai bicara, Wira berdiri dan berujar, sudahlah, kita pulang saja. Hari ini, kepala keluarga Fazaira nggak akan menemui kita lagi. Ekspresi Danu tampak kesal, tetapi dia hanya bisa mengikuti Wira keluar. Pengurus segera datang saat melihat Wira dan Danu keluar. Dia tersenyum sopan dan berkata, maaf, belakangan ini kepala keluarga kami sakit. Setelah membereskan urusannya, dia tiba-tiba sakit kepala, jadi langsung istirahat. Sekarang dia sedang diperiksa sehingga nggak bisa menemui kalian. Danu yang gusar hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Wira menggelengkan kepala kepadanya. Wira berkata, kalau begitu, ingatkan kepala keluarga Fazaira untuk banyak istirahat. Besok kami datang lagi, kami pamit dulu. Selesai bicara, Wira membawa Danu meninggalkan kediaman keluarga Fazaira. Di tengah perjalanan, Danu mengeluh, Kak Wira, aku rasa kepala keluarga Fazaira sengaja. Wira tersenyum dan menimpali, dia memang sengaja. Sebelum datang, aku sudah menebaknya. Tapi nggak masalah, besok kita datang lagi sampai dia bersedia menemui kita. Setelah Wira pergi, Waluyo yang berada di ruang kerja sedang duduk sambil meminum teh. Dia tidak terlihat seperti orang sibuk. Kala ini, pengurus mengetuk pintu dan berjalan masuk, lalu melapor, Pak Waluyo, Wira sudah pergi. Waluyo mengangguk sesudah mendengar laporan pengurus. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana sikapnya saat pergi? Pengurus berpikir sejenak sebelum menjawab, Wira nggak marah saat pergi, dia malah tersenyum. Sebaliknya, pengawal yang mendampingi Wira tampak kesal. Waluyo tertawa dan berkomentar, benar-benar orang yang cerdik, dia bahkan nggak marah. Menarik sekali. Pemuda yang duduk di seberang Waluyo bertanya, ayah, kenapa kamu nggak mau menemui Wira? Pemuda ini adalah putra Waluyo, namanya Pradipta. Saat mendengar Wira datang bertamu, Pradipta mencari ayahnya di ruang kerja. Setelah menunggu lama, Pradipta melihat Waluyo tidak kunjung menyambut kedatangan Wira. Pradipta makin kebingungan dengan sikap ayahnya sesudah mendengar Wira pergi. Waluyo tertawa dan menjawab, Pradipta, menurutmu, kenapa aku nggak mau menemuinya? Pradipta merenung sesaat, lalu berucap, Wira itu sangat cerdas, seharusnya kita nggak boleh menyinggungnya. Tapi, kalau ayah mengabaikannya seperti ini, takutnya Wira nggak bisa terima. Waluyo melambaikan tangan setelah mendengar perkataan Pradipta dan menimpali, aku memang sengaja mengabaikannya. Hanya dengan begitu, beberapa hal lebih mudah dinegosiasikan. Pradipta tidak mengerti alasan ayahnya berbuat seperti ini. Dia bertanya lagi, ayah, kenapa begitu? Bab 918. Waluyo tidak marah, tetapi dia tidak langsung menjawab pertanyaannya putranya. Dia malah bertanya balik, Pradipta, apa kamu tahu apa yang dilakukan Wira di sepanjang perjalanan? Setelah Waluyo selesai bicara, Pradipta berpikir sejenak dan menjawab, ku dengar, sepertinya Wira berniat membangun jalur perdagangan. Seharusnya ini hal yang bagus. Waluyo bertanya lagi, benar, ini memang hal yang bagus. Tapi, coba kamu jelaskan apa yang bagus. Pradipta merenung, lalu menyahut, keuntungan. Dengan begitu, kita bisa memungut uang keamanan yang lebih banyak. Waluyo mengangguk dan menimpali, benar, kita memang bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tapi, ini belum cukup. Kalau hanya karena uang keamanan, aku nggak usah berbuat seperti ini. Pradipta tidak memahami maksud ayahnya, jadi dia bertanya, apa ayah punya maksud lain? Waluyo mengangguk dan menjawab, tentu saja, aku memang sengaja mengabaikannya. Hanya dengan begitu, Wira baru bisa tahu bahwa bekerja sama dengan kita nggak gampang. Jadi, kita bisa meminta harga yang lebih tinggi. Wira itu orang kaya, sayang kalau kita nggak memerasnya. Pradipta tertegun sejenak setelah mendengar penjelasan Waluyo. Ucapan ayahnya memang benar, tetapi memangnya mereka bisa meminta uang keamanan sebanyak apa? Sepertinya, ekspektasi ayahnya terhadap Wira terlalu tinggi, apa Wira sanggup membayar uang keamanan yang mahal? Jika keuntungannya sangat sedikit, berapa banyak uang keamanan yang bisa mereka dapatkan? Pradipta berujar, ayah, aku paham maksudmu. Tapi, aku merasa uang keamanan yang didapatkan juga nggak begitu banyak. Selain itu, Wira juga nggak mungkin mengirim barang setiap hari, jadi, sepertinya kita nggak perlu menyinggung Wira hanya karena masalah sepele seperti ini. Apalagi, hubungan Wira dan keluarga baru cukup dekat. Ucapan Pradipta memang benar, ini adalah informasi yang diketahui keluarga mereka. Meskipun keluarga Fazaira tidak bisa dibandingkan dengan keempat keluarga besar, mereka termasuk penguasa di Provinsi Yolas. Namun, kekuasaan keluarga Fazaira hanya terbatas di Provinsi Yolas. Mereka tidak mempunyai pengaruh di daerah lain. Kekuasaan keluarga Fazaira juga berhubungan dengan prefektur Provinsi Yolas. Kalau tidak, keluarga Fazaira tidak mungkin bisa berkembang sampai seperti ini.
Waluyo tertawa, lalu memandang putranya sembari memuji, Pradipta, aku merasa senang karena kamu bisa berpikiran cermat seperti ini. Omonganmu memang benar, aku nggak mungkin menyinggung Wira hanya karena masalah sepele. Sebenarnya, aku punya maksud lain. Pradipta mendesah, dia tidak terlalu mengerti maksud ayahnya. Pradipta berkata, ayah, coba jelaskan. Waluyo tersenyum, lalu melambaikan tangan dan memerintah, ambilkan barang-barang itu. Pengurus mengangguk setelah mendengar perintah Waluyo. Kemudian, pengurus membawa sebuah kotak dan meletakkannya di atas meja. Waluyo membuka kotak tersebut. Jika Wira berada di sini, dia pasti tahu barang-barang apa yang ada di dalam kotak ini. Semua ini adalah barang dagangan Wira. Pradipta tertegun sesudah melihat barang-barang ini. Dia bertanya, ayah, apa ini?